Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stefani dari 10 Perbankan 2 ingin menjelaskan materi PKN tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian NKRI. NKRI adalah negara yang berbentuk republik. Terjadinya NKRI atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Indonesia. Tujuan NKRI untuk membentuk suatu pemerintahan negara, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada semangat berkembangsaan Indonesia. Tiga dimensi semangat kebangsaan. Yang pertama, semangat kebangsaan dari jiwa angkatan 45. Semangat kebangsaan untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan untuk mempertahankan dari mengisi kemerdekaan. Patriotisme, paham dan semangat cinta yang berbesar kepada tanah air. Patriotisme berawal dari bahasa patriot dan isme yang berarti kepahlawanan. Fungsi NKRI ada fungsi reguler, yaitu negara sebagai negara politik, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada fungsi Agent of Development sebagai lembaga yang mendukung pembangunan nasional dengan mengerahkan sumber daya dana. Patriotisme dapat diwujudkan dalam bentuk yaitu di sekolah, mengikuti upacara bendera dengan kedima memahami makna lagu perjuangan dan daerah. Di masyarakat, ikut gotong royong menjaga keamanan dan ketertiban, menaati norma dan aturan. Yang ketiga dalam kegiatan demokrasi, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Yang keempat, menjaga kelestarian budaya dan tidak mempromosikan budaya asing. Yang kelima, mengunjungi makam para pahlawan, seperti mengunjungi museum. Ciri-ciri patriotisme yaitu cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, pantang menyerah, memiliki jiwa pembaruan. Contoh patriotisme itu ialah bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua ada nasionalisme. Nasionalisme yaitu paham kebangsaan yang berarti cinta dan semangat terhadap tanah air serta memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Ciri-ciri nasionalisme yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa, tidak taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Contoh nasionalisme: yang satu, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. 2, mematuhi dan menaati hukum negara. 3, melestarikan budaya Indonesia. 4, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang ketiga ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Sovranità dari Italia. Menurut konstitusi Italia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini dijalankan dalam bentuk dan batas-batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Supremus itu bahasa Latin, artinya kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang terletak di bawah kekuasaan negara lain. Daulah dari bahasa Arab, sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara atau kesatuan politik yang tidak berada di bawah kekuasaan lain. Sovereignty dari Inggris merupakan ciri hakiki dari sebuah negara yang memiliki kedaulatan, disebut sebagai negara yang berdaulat atau sovereign. Sovereignty dari bahasa Prancis yaitu adalah sebuah teori yang kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam suatu negara adalah hukum. Menurut Jean Bodin, yaitu dengan
Menurut Jan Bodim, yaitu dengan mengasosiasikan kedaulatan dengan negara, sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Menurut J. W. Gardner, kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan segala bentuk dan hakikat unsur konstitusinya berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan.